Lanjut, kita bagaimana cara memperbaiki ketika setrika ini mati total. Ya, jadi lampu indikator tidak nyala. Ini mati total. Kalau punya alat ukur, ya ini dalam posisi terbuka sebenarnya sudah bisa dibetulin. Ya, kita ukur kabel karena permasalahannya mungkin dari kabel dan dari otomatis di metalnya. Ya. Kalau punya alat ukur, kita ukur saja sini. Ini sebenarnya kan ada 3 kabel. Ya, ini kabel arusnya, ini kabel boleh disebut masanya ya. Ini kabel. Kemudian ini ada ini arus. Ini masa ini yang biasanya warnanya kuning ya. Ini setrum 2 yang masuk setrum, yang jalurnya dari sini. Tinggal ukur saja. Kalau masa mau nyambung mau enggak itu tidak masalah. Nanti masalahnya kalau ini takutnya ada sengatan ya. Jadi ini kena setrum nantinya kalau tidak ada masa. Oke, kita tinggal ukur saja. Ini masuk ke ohmmeter. Ini sebenarnya bunyi kecil harusnya, atau berubah angkanya ya. Kalau nyambung angkanya berubah ini. Yang kalau kelihatan itu yang pakai jarum. Ini sebetulnya harus ada. Nah, nyambung. Ini tinggal ukur kabel yang satu ya. Ini harus nyambung. Nah, kabel ke masa ya, yang 2 ini tinggal ukur saja ya. Sini dicolok. Nah, itu nyambung. Satu lagi yang warna biru. Ini warna merah dan biru. Colok aja di sambungan ini. Nah, karena ini bukan masalah di sini, masalah di terlalu panas ya. Jadi tidak cukup bongkar sampai di sini ganti kabel ini karena ini masih normal. Karena ini hanya penjelasan tambahan kalau kita ketemu dengan masalah setrika ini mati total. Jadi salah satunya ini kabel harus diukur. Kalau tidak diukur ganti saja ya. Kalau langsung ganti ini bimetalnya harus jelas-jelas sudah nyambung gitu kan. Kita lanjut ke menelusuri permasalahan ini ya. Ini harus kita bongkar dulu ya. Ini kan yang akan dibetulkan bagian bimetalnya, otomatisnya ya, otomatis panasnya, maka ini harus bongkar semua guys. Ini harus bongkar semua. Kalau mati
ganti total, kemungkinan kalau di kabel hanya bongkar sampai kabel bisa dibuka aja. Biasanya kalau setrika yang biasa itu hanya sampai ini. Kalau ini merek Philips ini nggak bisa juga kalau mau ganti kabel. Ini masuk. Wah, ini banyak komponen. Nah, segini guys. Kita bersihkan. Dulu kalau ada pakai kuas. Tapi kalau setrika yang harganya lumayan, ini konstruksinya luar biasa bagusnya guys, seperti ini ya. Bersihkan dulu, kalau bisa pakai kuas. Ini nggak ada kuas. Bersih guys. Nah, di dalam sini hanya ada 2 komponen ya. Biasanya ini pemanas ya. Kita tidak perlu bongkar ini ya, karena sampai sini juga sudah bisa dibetulin. Jadi kalau permasalahan uap dan semprotan air masalah, mungkin bisa sampai ke sini ya, dibongkar ke bawah. Tapi di sini ada seal, ada nanti masalah juga kalau nanti sealnya rusak ya. Oke, hanya yang penting ada 2 komponen ya. Kita lihat. Nah, di sini ada bimetal ya. Panas. Nah, tapi ini mungkin harusnya kontaknya tidak putus mungkin ya. Tadi mungkin ada kotoran, karena kita bersihkan ya. Kita ambil kuas dulu, gas kita bersihkan dulu ya, terutama ini bagian otomatis ini ya, bimetal ini boleh disebut pelati ya. Karena yang akan kita betulkan adalah di sini ya. Kasus di setrika ini yang harus dibetulkan. Di sini biasanya sudah banyak debu-debu, kotor-kotor yang mengganjal ya. Ini bersihkan. Kalau kita punya alat ukur, ukur saja ya. Ini bisa hidup mati enggak ya. Nah, ini posisinya hidup. Kalau ke sini mati tuh, renggang. Ini sorry saja nggak kelihatan, nggak bisa di zoom karena tidak punya kameramen ya. Nah, ini kita ukur aja kalau kita punya alat ukur. Kalau tidak punya, dengan penglihatan aja ya, nyambung, putus. Nah, sekarang putus kalau diputar ke sini. Kita kalau pakai alat ukur
ukur saja sudah bisa putus nggak, karena tadi sebelumnya itu ya tidak bisa putus ya. Ini yang masuk ke elemen ini dari listrik ya, dari sumber listrik. Oh, ini berjalan kalau disambung ini. Nah, ini sudah mulai putus ya, sudah mulai putus. Oh, sudah mulai putus. Artinya tadi mungkin kotoran ya yang membuat ini. Kayak ini setrika lumayan bagus ya, kalau merek Philips lumayan bagus. Jadi pasti dengan menggunakan komponen-komponen yang bagus. Nah, kita putar. Oh, nyambung ya, nyambung. Kita balikin lagi ke 0. Nah, putus, putar lagi, nyambung ya, menyambung. Jadi ke elemen yang satu dan ke sumber listrik. Nah, di sini putus nyambungnya. Dan hebatnya lagi ini ya, hebatnya lagi ya. Nah, ini sudah berjalan dengan baik ya. Tinggal kita setting aja. Tapi ini tidak perlu disetting. Kalau misalnya masuk ke sini itu ke 0 ya, kalau di sini. Nah, ini kan mana sambungannya ini ya, ini sambungannya. Nah, kelihatan kalau dengan mata juga bergerak ya, nyambung putus, nyambung putus, ini bergerak. Ini mungkin tadi banyak debu yang mengganjal. Kalau tidak nyambung di sini, tidak nyambung, maka gunakan amplas yang halus ya, diamplas dulu. Ini karena ada arang kotoran yang mengganjal. Tapi kalau ini kan nyambung ya, nggak usah diamplas-amplas, karena mungkin di sini ada lapisan anti lengket ya. Tadi tidak putus itu karena mungkin banyak yang mengganjal kotoran ya. Kalau nanti diputar ini masih nyambung di 0 di sini ya, masih nyambung. Ini ada tempat setelannya di sini. Nah, di sini ya. Ini masih disegel setelannya, nggak usah lah karena memang sudah normal. Ini diputer-puter gitu ya, di setel. Pas mentok ke sini, ke negatif, ke min itu harus putus itu. Kalau tidak punya alat ukur, dilihat saja. Kalau ini sudah bagus, tinggal ganti kabelnya. Kalau dengan kasus yang lain misalnya setrikanya mati, kalau ini sudah bisa berjalan dengan baik ya. Hanya dibersihkan yang kotor-kotor saja ini, karena mengganjal dari kotoran-kotoran ini, jadi tidak bisa apa namanya, memutuskan arus. Ini tidak bisa bergerak ininya karena terganjal. Yang udah bagus ya, tinggal itu aja. Kalau tidak bisa nyambung, disetting, atau terlalu panas juga disetting di sini. Tapi 0 ini harus putus, tidak ada aliran. Ini sudah sesuai. Tinggal kita pasang lagi, guys. Kotorannya di sini ya. Tuh, lihat. Ya. Ini kotorannya ini banyak sekali. Mungkin ini yang membuat masalahnya itu. Kita nyambung harus ingat tadi apa-apa saja yang dipasang di sini ya. Ini harus tahu. Sini ada
Dan satu lagi guys, ini baru menemukan ini karena setrika yang safety-nya bagus, dari aliran listrik yang satunya lagi sebelum masuk ke elemen yang satunya lagi, yang ini ya, ini kan satu, ini satu nyambung. Di sini pakai pengaman juga ya. Ini namanya termostat ya. Jadi untuk menjaga terlalu panas juga, ini bisa putus juga ini. Ini berapa derajat mungkin itunya ya. Setrika yang lain yang biasa nggak pakai ini, hanya ini saja ya. Jadi tidak terlalu rumit. Nanti kalau gas-gas bisa ngebetulin yang ini, setrika yang di bawah ini komponennya akan lebih mudah ya. Oke, kita langsung pemasangan kembali. Kita memasang cover terakhir ya. Jangan lupa di sini baut-bautnya, kalau nanti ada tersisa baut atau komponen, berarti pemasangan ada yang tertinggal ya. Selesai, tombol-tombol berjalan. Ini berjalan. Ini sudah rapi. Tadi dicoba sudah ya. Jadi sudah bisa, kalau panas sudah bisa putus sendiri, otomatisnya sudah berjalan. Karena masalahnya itu ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi para pemirsa SWK. Mudah-mudahan bagi yang baru belajar bisa jadi referensi. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.